wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian semua hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma wa alhiqna bisalihin. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa tadi, mudah-mudahan mendapat ilmu yang berkah. Sekarang Ibu ingin mengabsen kalian. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Aisyah, Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit, Bu. Kemudian ada lagi yang lain? Iya, Bu. Baiklah. Ada yang masih ingat materi yang telah lalu? Saya, Bu. Silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Iya, betul. Jadi materi yang telah lalu kita mempelajari tentang silsilah keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang masih ingat tentang silsilah keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya, Bu. Ayah Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab. Iya, betul. Pintar anak ibu. Baiklah, sekarang kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW dalam masa asuhan. Adapun tujuan dari materi kita hari ini, yaitu yang pertama, dengan model PBL, peserta didik dapat 1. Menyebutkan Nabi Muhammad SAW dalam masa asuhan dengan tepat. 2. Menyebutkan Nabi Muhammad SAW dalam masa asuhan dengan benar. Ibu harap selama pembelajaran dimulai, kalian bisa memahami pelajaran dengan baik dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah, sekarang kita mulai pelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Baiklah, kalau sudah siap, duduk yang rapi, simak dan dengarkan penjelasan dari Ibu. Nabi Muhammad SAW menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab. Kehidupan keras menimpa Nabi Muhammad SAW menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab
Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Pada usia 6 tahun, ibunya meninggal. Beliau pun menjadi anak yatim piatu. Semula Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibunya yang bernama Aminah dan disusui oleh Halimah Sa'diyah. Setelah ibunya meninggal, kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tidak berselang lama, yaitu 2 tahun kakeknya Muhammad pun meninggal dan diasuhlah Muhammad oleh pamannya yang bernama Abdul Muthalib. Sudah menjadi kebiasaan bangsawan Arab waktu itu, bayi yang baru dilahirkan akan disusukan kepada wanita lain. Wanita yang dipilih biasanya adalah wanita dusun. Alasannya supaya si anak dapat hidup di alam yang segar dan mempelajari bahasa Arab yang bagus. Namun mereka menolak karena Nabi Muhammad adalah anak yatim. Tapi di antara mereka ada Halimah Sa'diyah yang belum mendapatkan seorang bayi yang akan disusui. Karena itu, ia mengambil Muhammad sebagai anak susuannya. Semula Halimah hidup serba kekurangan. Tapi semenjak mengasuh Rasulullah, kehidupan rumah tangga Halimah berubah total. Keluarga tersebut kini hidup penuh kedamaian, kegembiraan, dan berkecukupan. 2 tahun kemudian, Halimah membawa Muhammad kecil mengunjungi ibunya. Halimah memohon agar Muhammad diizinkan tinggal kembali bersama Bani Sa'ad. Aminah pun menyetujui. Setelah diserahkan, Halimah sudah tidak mengetahui lagi kabar tentang Muhammad. Sebab untuk mendapat informasi di zaman terdengarlah berita oleh Halimah, rupanya anak susuannya menjadi Rasul Allah. Mula-mula menurut perjanjian Aminah yang bernama lengkap Aminah binti Wahab bin Abi Manaf bin Juhrah bin Kilab, dengan Halimah yang mengasuh Muhammad akan tinggal bersama Halimah selama 2 tahun saja. Sesudah itu Halimah harus mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Akan tetapi, rupanya setelah sampai masa perjanjian itu, Halimah masih belum sampai hati akan berpisah dengan Muhammad yang sangat disayangi itu. Halimah menyayangi Muhammad seperti menyayangi anak kandungnya sendiri. Apalagi keberkahan hidupnya selama memelihara anak yatim. Pada usia 6 tahun, Muhammad menjadi seorang yatim piatu. Setelah ibunya meninggal, Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ia mengasuh Muhammad dengan penuh kasih sayang. Hal itu membuat Muhammad merasa terhibur dan sedikit demi sedikit dapat melupakan kematian ibunya. Kebahagiaan Muhammad tidak lama. Setelah 2 tahun mengasuh Muhammad, Abdul Muthalib meninggal dunia pada usia 80 tahun karena sakit tua. Saat itu
Usia Muhammad 8 tahun. Setelah kakeknya meninggal, Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib. Demikian penjelasan dari ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu ada tugas untuk kalian, yaitu tugas kelompok. Tugasnya ibu bagi menjadi 2 kelompok. Untuk tugasnya adalah tugas kelompok 1. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad dalam keadaan yakin? Untuk tugas kelompok 2, bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abdul Muthalib? Silahkan kalian kerjakan, ibu beri waktu 5 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai tugasnya? Kalau sudah selesai, baiklah kita jawab bersama-sama. Untuk kelompok 1, ibu persilakan untuk menjawab. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim? Yang menyebabkan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan. Iya, benar. Kemudian untuk kelompok 2 dipersilakan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abdul Muthalib? Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib setelah ibunya meninggal setelah 2 tahun mengasuh. Muhammad Abdul Muthalib meninggal setelah kakeknya. Iya, betul. Tepuk tangan. Sekarang mari kita simpulkan materi kita hari ini. Kesimpulannya yaitu Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Pada usia 6 tahun ibunya meninggal. Beliau menjadi anak yatim piatu. Muhammad diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian kakinya juga wafat. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Ini ada tugas untuk kalian yang dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpul. Untuk minggu depan materi kita adalah masa remaja Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.